Halo, shalom semua. Volunteers dan jemaat GBL Sadai dimanapun saudara berada. Juga saya menyapa semua penonton YouTube yang ada di seluruh dunia. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Oke, hari ini kita masuk ke yang nomor 8. Yang nomor 8 adalah tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Nah, saudaraku, kita bisa berhenti sekolah. Kita bisa berhenti kuliah, tidak lagi sekolah. Tapi sebagai manusia kita tidak boleh berhenti belajar. Kenapa? Karena orang yang berhenti belajar artinya berhenti untuk maju. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan bertanya. Nah, saudaraku, saya kasih contoh ya. Gereja kita selalu melakukan koreksi pelayanan. Jadi kita selalu melakukan koreksi pelayanan. Begitu kita selesai melayani, kita lakukan koreksi pelayanan. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan-pelayanan. Tentu hari ini saudara bisa melihat kita dengan video yang lebih bagus, dengan kualitas audio yang lebih bagus. Kenapa? Karena kita melakukan koreksi, kemudian kita mencari jalan keluarnya. Bersama-sama pasti kita bisa menjadi lebih baik. Nah, bagaimana orang bisa maju kalau dia tidak bisa menerima masukan dari orang lain? Bagaimana orang bisa maju kalau dia tidak bisa menerima kritik? Begitu diberi masukan, dia salah merespon. Orang memberi masukan dengan harapan supaya orang itu berubah menjadi baik, dia menganggap bahwa dia diserang. Sehingga akibatnya dia menyerang balik. Nah, kalau saudara adalah orang tipe model begitu, dengar baik-baik, saudara tidak akan pernah bisa maju. Memang sudah sampai disitulah kemampuan kamu. Sedangkan kita bersama dengan Tuhan Yesus harus makin naik dan tidak menjadi turun. Jangan dipahami makin naik tidak menjadi turun tuh soal jadi duit berkat melulu. Jangan dipahami begitu. Karaktermu harus makin naik menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Makin hari engkau harus makin mirip dengan Tuhan Yesus. Kalau bicara soal berkat ya, itu orang Israel punya. Karena hukumnya orang Israel itu taat diberkati, nggak taat dikutuk, gitu. Ukuran kesuksesan orang Israel selalu diukur pakai duit, pakai berkat, pakai kutuk. Tapi orang Kristen nggak begitu. Ukuran kesuksesan orang Kristen adalah semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau kita lihat ya, atau mungkin saudara punya teman-teman, sahabat atau keluarga yang tidak bisa menerima masukan. Tidak bisa menerima koreksi. Ketika diberi masukan, dia jadi marah. Langsung merespon marah. Kayak kita lempar bola, saudara tahu bola kan? Saudara lempar ke dinding, itu langsung mantul. Kenapa begitu? Karena orang-orang begini tidak bisa menerima koreksi. Tidak bisa menerima masukan. Nah, kalau saudara seperti itu, jangan berkata, oh firman ini buat kawan saya nih, oh buat istri saya nih, atau buat suami saya. Bukan, kalau kamu mendengar ini, maka firman ini untuk kamu. Dan kalau engkau orang yang tipe seperti itu, kamu harus bertobat. Kalau tidak bertobat, nggak bisa maju. Mentok sampai di sini, selamanya akan tetap di sini. Tapi kalau saudara ingin maju bersama dengan Tuhan Yesus, begitu mendengar firman ini, kau harus bertobat. Kalau mau marah, kalau di rumah marah dengan istri, jangan bawa ke gereja. Kalau di rumah saudara marah dengan anak, jangan bawa ke gereja. Sama halnya kalau kamu di tempat kerja, kamu marah dengan bosmu, marah dengan partner kerjamu, jangan bawa pulang ke rumah. Kalau engkau bawa pulang ke rumah, kamu nggak tahu marah yang tepat di mana. Kamu salah tempat. Itu menunjukkan engkau tidak dewasa secara psikologi. Apapun jabatanmu dan siapapun kamu. Oleh sebab itu saudara, saya mendorong kita semua mendengar firman ini berubah. Jadilah dewasa secara psikologi. Ngomong sama sebelahnya, jadilah dewasa secara psikologi. Nah saudaraku, jadilah orang yang bisa ditegur. Jadilah orang yang bisa dinasehati. Jadilah orang yang bisa diberi masukan-masukan. Kalau ada orang memberi kita masukan, jangan menganggap itu sebagai sebuah serangan.
Kalau kamu ditegur pemimpin rohanimu, ditegur oleh PKS-mu, kalau kamu dinasehati oleh kepala bidangmu atau oleh gembalamu, jangan dianggap itu menyerang. Menyerang itu untuk menghancurkan, tapi menasehati supaya kamu berubah menjadi lebih baik, itu untuk membangun. Jadi oleh sebab itu, kalau kamu ditegur kepala bidangmu, ditegur PKS-mu, ya bertobatlah. Perbaiki dirimu. Jangan merasa diri paling benar. Kalau merasa diri paling benar, nonton lagi khotbah yang minggu lalu. Oke, kita lihat sama-sama. Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Tolong multimedia ditampilkan. Mari kita baca sama-sama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita lihat firman Tuhan mengatakan yang menajamkan besi itu besi. Yang menajamkan manusia adalah sesamanya manusia. Jadi bagaimana cara untuk menjadi dewasa? Bagaimana caranya biar saudara bisa dewasa secara psikologi? Tidak ada cara lain selain memperluas pergaulan. Memperbanyak kenalan. Memperbanyak teman dan sahabat. Nah, saudara yang kurang bergaul, yang nggak punya teman, saudara harus mulai belajar berteman sekarang. Jadi manusia itu makhluk sosial. Tidak ada cara lain bagi kita untuk menjadi dewasa secara psikologi. Sekali lagi saya ulang, tidak ada cara lain bagi kita untuk menjadi dewasa secara psikologi selain bergaul dengan sesama manusia. Bergaul dengan firman Tuhan membuat kita bertumbuh ke dalam, berakar ke dalam. Tapi bergaul dengan sesama membuat kita berakar ke samping. Dua-duanya penting. Alkitab saja katakan apa? Intisari perjanjian lama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Setelah itu, kasihilah sesamamu manusia. Dua hal ini sama pentingnya. Oleh sebab itu belajar firman penting, saudara dengar khotbah online seperti ini penting. Tapi memiliki komunitas juga penting. Makanya yang belum ikut komsel, dengar baik-baik, kamu hanya bisa menjadi dewasa secara psikologi kalau kamu ikut komsel. Kalau enggak, engkau tidak bisa dewasa secara psikologi. Karena manusia menajamkan sesamanya. Oleh sebab itu, ikutlah komsel. Ngomong sama sebelahnya kalau dia belum ikut komsel. Kamu ikut komsel ya, gitu. Kalau nggak ada orang ngomong ke diri sendiri, saya ikut komsel ya gitu. Jadi bertumbuh ada dua, ini sudah saya ajarkan kemarin-kemarin juga. Ya, bertumbuh itu seperti kita berakar, tertanam. Tertanam itu ke bawah dan ke samping. Ke bawah itu dengan belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, ke samping itu dengan kita gabung dalam komsel atau komunitas sel. Sekarang komsel online, saudara, enak sekali. Yang penting saudara punya modal HP, kuota, ya saudara bisa ikut komsel dari rumah dan berinteraksi satu dengan yang lain lewat video call. Saya kasih contoh. Saudara sekarang mendengar firman tentang mengampuni. Kamu harus mengampuni, kamu harus mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak mengampuni dosa-dosamu. Sekarang saya tanya, saudara bisa nggak mengampuni kalau saudara tidak pernah disakiti oleh orang lain? Nggak bisa kan? Untuk mengampuni kita mesti disakiti dulu oleh orang lain. Kalau begitu kita cari orang menyakiti kita. Anda juga begitu. Tanpa kamu cari pun dalam hidup sudah biasa orang menyakiti kita. Nah kalau saudara nggak bergaul, saudara kira-kira bisa nggak mengampuni? Nggak bisa karena tidak pernah disakiti. Ada yang berkata begini, itulah Pak Gem, saya selalu disakiti. Makanya saya nggak mau bergaul dengan orang. Emang kau pikir nanti di surga hanya kau sendiri? Di surga pun banyak orang. Jadi kalau begitu gimana? Kamu harus belajar sekarang hidup bergaul dengan orang lain. Kalau kamu bergaul dengan si A disakiti, si B disakiti, bergaul dengan si C disakiti, berarti hati kamu yang salah. Karena tidak semua orang itu suka menyakiti. Mungkin kamu salah pilih kawan. Atau memang kamunya yang salah, yang mesti pelepasan lagi.
Nanti kita lagi garap ya FC3 secara online. Doakan saja. Nah, saudara mendengar firman tentang mengasihi. Bisa nggak saudara mengasihi kalau kamu nggak punya teman? Nggak punya sahabat? Nggak punya orang-orang yang bisa dikasihi? Nggak mungkin bisa. Nah, oleh sebab itu saya minta kepada semua jemaat GBL Sadai Cabang Siantan atau jemaat online di YouTube, saudara dimanapun saudara berada, saudara bisa ikut komsel. Mari ikut komsel, saudara bisa hubungi Jeffy, nomornya ada di sini. Nanti saudara bisa hubungi supaya saudara bisa ikut, kita bertumbuh sama-sama. Makin hari makin serupa seperti Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar dari Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana Saul dan Daud. Apa beda Saul dan Daud? Bagaimana mereka merespon kritik-kritik, merespon masukan-masukan yang diberikan kepada mereka. Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 dan seterusnya. Oke, kita lihat sama-sama. Saya ceritakan dulu latar belakang dari 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6 ini ya. Pada waktu ayat ini ditulis, Daud baru saja mengalahkan Goliat dan mereka baru pulang. Jadi pada waktu itu tentara-tentara Israel ketakutan. Abang-abangnya Daud ketakutan, termasuk Raja Saul pun ketakutan. Nah, tetapi Daud yang kecil itu, yang muda itu berhasil mengalahkan Goliat, pahlawan orang Filistin, dan akibatnya saudaraku, orang Israel mendapat kemenangan yang besar. Nah, pulanglah mereka dari pertempuran itu. Nah, kita lihat apa yang terjadi ya di ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, Goliat maksudnya, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Jadi yang nyambut siapa? Wah, perempuan-perempuan satu kota. Bukan satu kota sih ya, segala kota. Berarti ramai sekali. Ya, namanya perang saudara ya. Kalau menang dirayakan itu biasa, kalau kalah ya udah mati. Kalau zaman dulu tuh begitu. Nyawa itu murah zaman dulu. Zaman sekarang ada HAM, dulu mah nggak ada HAM. Nah, lihat apa yang dilakukan perempuan-perempuan itu. Jadi, perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi. Wih, kalau perempuan nyanyi, suaranya pasti bagus ya. Dan menari-nari dengan memukul rebana. Dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Oh, kalau nyanyi balas-balasan tuh enak saudara, merdu. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Yang jahat sebenarnya bukan yang nyanyi, yang ciptakan lagunya ini yang jahat. Kenapa tidak memikirkan perasaan raja? Kan nggak mungkin mereka nyanyi kalau nggak ada yang ciptain kan lagunya kan? Pasti ada penciptanya. Nah, penciptanya itu memang dia menulis lagu ini berdasarkan fakta dan kenyataan. Seperti zaman kita sekarang kan informasi sudah sulit untuk dimanipulasi. Informasi sudah sulit untuk diselewengkan. Kenapa? Karena tiap orang punya handphone, tiap orang bisa merekam. Tiap orang punya kamera gitu. Setiap kejadian informasinya cepat sekali, tidak perlu tunggu wartawan. Tiap orang bisa merekam sebuah kejadian. Nah, perhatikan pada waktu itu wanita-wanita itu menyanyikan lagu ini. Waktu Saul dan Daud juga pasukan-pasukan Israel pulang dari peperangan. Apa yang mereka nyanyikan? Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10.000 saudara. Jadi Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berpuluh-puluh ribu. Kira-kira kalau kamu jadi Saul, dengar lagu begitu dinyanyikan, rame orang yang nyanyi, perasaanmu gimana? Sakit hati? Kecewa? Aku sama kayak Saul.
Tapi bagaimana respon yang benar? Kita lihat bagaimana Saul merespon. Jadi lagu ini sebenarnya kalau kita mau teliti, ini seperti sebuah sindiran. Jadi ya saudaraku, kalau di zaman kita gitu ya, muncul akun-akun yang suka nyindir-nyindir, itu biasa, dari dulu udah ada. Jadi nyindir-nyindir itu bukan dari sekarang baru ada, dari dulu sudah ada. Perempuan-perempuan tuh nyanyi seenaknya aja, mereka tidak memikirkan bagaimana nasibnya Daud sesudah itu, dan tidak memikirkan bagaimana Saul akan merespon. Kita lihat ayat yang ke-8. Lihat bagaimana Saul bereaksi, bukan merespon. Lalu bangkitlah amarah Saul, tuh kan. Begitu dengar langsung marah. Seperti ada bola lempar ke dinding langsung mantul, nggak pakai jeda punya. Orang yang tidak dewasa begitu dikoreksi pasti marah. Pasti emosi. Saul itu gede badan doang loh. Saudara tahu nggak kalau Saul itu Alkitab bilang paling tinggi di antara orang sebangsanya. Lebih tinggi sebahu di antara orang sebangsanya. Badannya paling besar tapi hatinya kecil loh. Penampilan luar tidak menentukan yang di dalam loh. Biarpun kamu ganteng, keren, kaya, tapi kalau hatimu kecil tetap kecil loh. Makanya yang Tuhan cari yang hatinya, bukan badannya. Bedanya Daud dengan Saul itu di hatinya, di cara berpikirnya. Lihat ya, Saul begitu dikritik pakai lagu, langsung bangkit amarahnya. Nggak bisa menahan diri. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat loh. Dan perkataan itu apa? Menyebalkan hatinya. Nyanyian tadi menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Udahlah dia bereaksi. Dia menjadi marah dan emosi. Sekarang apa? Dia merasa tidak aman dengan jabatannya. Tidak aman dengan apa yang dimilikinya. Merasa insecure. Nah, saudara perhatikan. Jangan seperti itu. Lihat orang yang insecure, yang tidak aman seperti apa. Coba lihat ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Mendengki itu iri. Benci. Benci karena rasa tidak aman. Iri karena rasa takut digantikan. Lihat ya, Saul ini biarpun raja, jabatannya raja. Badannya besar. Tapi kedewasaannya itu buruk sekali. Bahkan sangat tidak dewasa. Daud nggak ada salah apa-apa, dia marah loh sama Daud. Padahal Daud itu siapa? Pahlawan yang sudah menolong Israel menang melawan Filistin. Mestinya dia bangga. Sebab mestinya Saul bisa jadi bapak. Dengan cara apa? Menjadi bapak rohani bagi si Daud. Tapi si Saul malah insecure, ketakutan. Iri, dengki. Takut jabatan raja diambil Daud. Itulah persoalan Saul. Nah saudara, kalau seperti itu sikapmu, kamu kayak Saul. Maka saya minta tidak ada Saul-Saul di gereja kita. Semua Saul harus bertobat. Oke, ayat yang ke-10. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas tuh lihat. Begitu tidak bisa menerima masukan, langsung bangkit amarah, timbul iri dengki, kesurupan besoknya. Makanya orang-orang Kristen pun sama. Engkau ditegur nggak bisa, dinasihati nggak bisa, dikritik marah. Bangkit amarah, benci menguasai, besok kau kesurupan. Sama kayak Saul. Makanya lihat orang-orang yang setelah ditegur Lot wajahnya berubah. Mukanya jadi marah, matanya merah. Itu lagi kesurupan itu.
Ini menjawab pertanyaan sederhana, apakah orang Kristen bisa kesurupan? Sangat bisa. Contohnya tadi udah saya kasih. Kalau kamu dikoreksi, dikritik, terus bangkit amarahmu, menjadi emosi, marah, benci, iri, dengki, kesurupan. Harus pelepasan. Makanya pelayanan pelepasan itu penting. Nah, saudara yang butuh pelayanan pelepasan, kita akan siapkan secara online. Tolong doakan supaya kita mampu melakukannya. Karena ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Balik ke ayat 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Terus lagi, jadi orang kesurupan jangan dikasih pegang senjata. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali. Ini dilempar tombak sekali, bukannya lari, tunggu 2 kali baru lari. Oke, terus lagi. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Begitu kamu insecure, merasa tidak aman, iri, dengki, Tuhan mundur dari kamu. Jadi bagaimana Pak Gem, saya pernah begitu atau sekarang saya lagi begitu. Cepat-cepat bertobat. Apa yang dipercayakan ke kamu akan Tuhan percayakan kepada orang lain. Jadi stop insecure, stop merasa tidak aman. Kalau kamu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan pasti promosi kamu. Kalau kamu melakukan sesuatu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, pasti akan berbuah. Tetapi kalau kamu tidak melakukannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, mau kamu pertahankan seperti apapun, pasti diambil orang lain. Oleh sebab itu, jangan bereaksi seperti Saul. Cukup Saul menjadi Saul di Alkitab. Tidak usah ikut-ikutan jadi Saul. Coba ngomong sama sebelahnya, jangan ikut-ikutan jadi Saul. Dan kita tahu pada akhirnya Saul berakhir menjadi pembunuh. Biarpun dia nggak berhasil membunuh Daud, tapi dengan sikap hatinya dia sudah melakukan percobaan pembunuhan. Sebanyak 2 kali. Untuk menghemat waktu, sekarang kita lihat bagaimana Daud merespon kritikan. Bagaimana Daud merespon teguran. 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan seterusnya. Nah saudaraku, kita tahu ya, Daud bukanlah orang yang sempurna. Daud ini raja yang banyak salah, saudara. Daud itu yang terbaik di antara yang terburuk sebenarnya. Ketika menjadi raja, dia pernah salah. Dia menghitung jumlah orang Israel. Akibatnya apa? 70.000 orang mati sia-sia karena kesalahan Daud. Daud jelas bukan suami yang baik. Kenapa? Karena dia kawin banyak istri. Daud ini tukang kawin. Salomo tuh dapat bakat dari Daud sebenarnya. Daud jelas bukan bapak yang baik. Karena anaknya memperkosa anaknya. Anaknya mau membunuh dia. Anaknya membunuh anaknya. Kira-kira seperti itu. Jadi Daud bukan bapak yang baik. Memang Daud adalah pahlawan yang hebat. Sebagai pahlawan dia menghasilkan banyak pahlawan juga. Tapi satu hal yang spesial tentang Daud. Alkitab berkata, Tuhan berkata Daud ini berkenan hatinya kepadaku, kepada Tuhan. Kok bisa? Karena Daud jago bertobat. Daud itu jago menerima masukan-masukan dan kritik-kritik. Dia pandai merespon. Sekalipun dalam sisi-sisi kehidupan yang lain dia banyak gagalnya, banyak salahnya. Tapi di sisi bagian merespon, Daud ini pandai merespon. Nah, saya kasih tahu dulu latar belakangnya. Latar belakang 2 Samuel pasal 12 ini adalah ketika Daud sudah berdosa dengan Batsheba. Lihat apa yang terjadi, datanglah firman Tuhan. Ayo kita lihat ayat 1. Tuhan mengutus Natan. Natan adalah nama nabi yang mendampingi Daud pada waktu itu. Tuhan mengutus Natan kepada Daud.
ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Perhatikan, Nabi Nathan datang dengan ilustrasi. Kenapa nggak berani langsung nuduh? Ngomong sama raja pakai hikmat. Ini nabi pintar, bukan nabi nggak sekolah. Makanya dia tahu dia ngomong dengan siapa. Ketika dia ngomong dengan raja, dia pintar. Dia nggak main tunjuk-tunjuk. Dia pakai perumpamaan. Dia bilang, nih Daud, aku ada cerita. Nah, ada dua orang, satu kaya, satu miskin. Yang kaya nih kaya, lembunya banyak, sapinya banyak, dombanya banyak, duitnya banyak. Yang miskin ini cuma punya satu ekor anak domba. Yang dia sayang, dia kasih makan, tidur pun di pangkuannya. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu. Jadi yang kaya nih kedatangan tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi pada waktu itu kebiasaan orang Israel adalah menjamu tamu. Bagi mereka tamu kalau datang ke rumah harus dijamu dengan baik. Kenapa? Karena kalau bisa menjamu tamu dengan baik itu menunjukkan bahwa mereka orang yang baik. Gitu kira-kira. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin dan memasaknya. Kejam sekali ya. Bagi orang yang datang kepadanya itu. Bayangin kejam gak? Dia punya banyak lembu sapi, dia gak mau loh. Dia ambil itu domba si miskin yang cuma satu ekor itu. Dimasak kata Alkitab. Dimasak. Oke, terus lagi. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Oke lah, Daud adil. Terus lagi. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Apa? Engkaulah orang? Pinter loh Nathan loh. Putar-putar dulu baru tembak langsung. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Jadi Tuhan berbicara, yang pilih kamu jadi raja tuh aku, kata Tuhan, bukan kamu. Waktu kamu dikejar Saul, yang melepaskan kamu, aku, bukan kamu. Terus lagi. Telah kuberikan isi rumahmu, isi rumah tuanmu kepadamu. Semua yang bagus Tuhan bilang aku udah kasih sama kamu. Dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Dikasih istri banyak lagi. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Daud tuh jahat sekali pada waktu itu. Jadi ini bukan lagi pembunuhan biasa. Ini pembunuhan berencana. Jahat sekali Daud. Bukan jahat lagi, sangat jahat. Sudah punya istri banyak, istri kawan. Saudara tahu Uria orang Het itu termasuk pahlawannya Daud. Itu termasuk dalam 400 orang yang ada di Gua Adulam. Bersama-sama dengan Daud waktu dikejar Saul itu.
Mereka orang-orang yang dikejar hutang piutang, punya masalah, yang sakit hati, yang kemudian pada akhirnya dilatih oleh Daud sehingga menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat. Memang kita harus mengakui Daud pahlawan yang hebat dan melahirkan banyak pahlawan-pahlawan. Daud melahirkan Isi-Baal yang yang mengayunkan tombaknya dalam sebuah pertempuran dan membunuh 800 orang. Ada Abisai adik Yoab, anak buah Daud itu, yang dalam peperangan mengayunkan tombaknya dalam satu peperangan membunuh 300 orang. Dan banyak pahlawan-pahlawan hebat termasuk Uria orang Het. Uria orang Het tidak bersalah sama sekali dan tidak bercela dalam kasus ini. Daud panggil dia pulang supaya dia tidur dengan istrinya, supaya kehamilan istrinya ditutupi. Tetapi Uria tidak mau pulang. Dan dia berkata, bagaimana mungkin panglimaku sedang berperang di depan, aku di sini pulang, terus makan-makan dan tidur-tidur. Ini orang hebat loh saudara. Tapi Daud demi menutupi kesalahannya melakukan hal-hal yang jahat seperti ini. Makanya Tuhan marah sekali dengan Daud. Nah kita lihat lagi. Ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, lihat ya, biarpun Tuhan mengampuni Daud untuk kesalahan-kesalahannya, konsekuensi atau akibat kesalahan itu tetap harus ditanggung. Jadi bagaimana Pak Gem kalau kita berdosa? Minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kok. Kalau kau mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu, menyucikan kamu daripada segala kejahatan. Tetapi ingat, akibat dosa tetap harus ditanggung. Akibat dosa di dunia ini, konsekuensinya tetap harus kita tanggung. Lihat konsekuensi datang sekarang. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Tuhan bilang dosa yang kamu lakukan menghina Tuhan. Jadi saudara harus ngerti, kamu ini anak Allah. Kita ini anak Allah. Begitu kita melakukan kesalahan, dosa, kecacatan moral, yang dihina itu Tuhan. Kenapa? Bapak kita. Terus lagi. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang-orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Terus lagi, ini digenapi nanti semua oleh Absalom. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dia menggenapi anaknya sendiri nanti. Terus lagi, lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Lihat reaksi Daud. Daud tidak langsung kayak Saul, bangkit amarahnya. Langsung gimana? Marah dengan Tuhan, terus ganti Tuhan. Daud gak bangkit amarahnya, emosi. Terus cari cara, gimana caranya biar semua ini tidak menimpa aku. Dia gak gitu loh. Lihat reaksinya, responnya. Apa yang keluar pertama dari mulutnya, dia ngomong apa? Dia bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Makanya kalau kamu udah salah, ditegur, dikasih tahu, langsung bilang apa? Aku sudah bersalah, aku sudah berdosa. Jangan, tapi kan gini. Tapi kan, itu tuh. Tuh, muka-muka Saul keluar tuh. Perkataan-perkataan Saul tuh. Jadi kalau kamu salah, ditegur, dikasih tahu sama PKS, dikasih tahu sama gembala, dikasih tahu sama kepala bidang, mestinya jawab apa? Oh iya, saya minta maaf, saya salah. Saya berdosa, saya salah. Jangan, tapi kan, gini kan, putar-putar, susah bener sih ngakui kesalahan. Makanya kamu gak bisa jadi Daud, cuma bisa jadi Saul. Nah kalau saudara ingin jadi seperti Daud, setiap orang pasti pernah salah. Setiap orang bisa berbuat salah, apapun jabatannya. Daud itu kan orang nomor 1 di Israel pada masa itu. Raja pun bisa salah. Makanya pendeta pun bisa salah. Kalau pendeta salah, mestinya gimana? Ya aku sudah salah, maafkan aku. Saya udah salah ngomong, terus gimana? Bikin dong, kan bisa bikin video salah ngomong. Kenapa nggak bisa bikin video untuk meralat salah ngomongnya? Ngerti nggak sampai sini?
Nah, mestinya seperti itu. Kalau udah salah, kita harus berkata, saya sudah salah, maafkan saya salah bicara, maafkan saya salah merespon, maafkan saya salah bertindak. Bukan membela diri. Makanya orang yang gak dewasa secara psikologi itu modelnya gitu. Gak pernah mau mengakui kesalahan. Yang model begini ya, dengar baik-baik, pada akhirnya akan ditinggalkan orang. Karena dia ngomong begitu, dia ngaku bahwa dia udah berdosa. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Coba Daud berdalih waktu itu. Tapi kan aku, udah mati langsung tuh Daud. Karena zaman perjanjian lama, tidak ada kasih karunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau saudara yang udah salah ditegur terus berkata, tapi kan, itu kasih karunia. Cuma jangan tapi terus, ujung-ujungnya mati juga nanti. Jadi bertobat ya, jangan begitu lagi. Kasih tahu sebelahnya, jangan begitu lagi kamu. Oke, kita tutup ya, karena waktu. Pesan saya hari ini, kalau saudara ditegur, kalau saudara dinasehati, karena engkau salah, akui engkau salah. Belajar, kalau kamu dikoreksi, ditegur, jangan langsung mencak-mencak. Redam dulu, seperti dinding kita ini. Kalau ada suara, dia redam dulu. Enggak dipantulkan. Jadi kalau kamu dapat nasihat, dapat masukan, renungkan dulu. Kalau memang kita salah, akui kita salah. Bilang, saya sudah salah, saya sudah berdosa, maafkan saya. Dengan demikian, kita akan jadi dewasa. Dan Tuhan akan dipermuliakan lewat hidup kita. Orang-orang akan senang bergaul dengan kita. Karena kita bukan orang yang selalu benar dan bisa salah. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan nyanyikan pujian ini. Dalam kesombonganku, ku coba menyembahmu. Mungkin kau buat sudah melihat gayaku. Pantaslah saja kering jiwaku, karena sebenarnya ku tak sungguh padamu. Di hadapan manusia bisa ku bersandiwara. Mungkin kau buat sudah melihat tingkahku. Pantaslah saja hancur hidupku, karena sebenarnya ku tak sungguh padamu. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ubah hatiku agar tak sia
sia-sia semua ibadahku. Tuhan Yesus, buka mataku agar pelayananku berkenan padamu, agar tak sia-sia semua ibadahku, agar pelayananku berkenan padamu. Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Selama ini kami tidak dewasa secara psikologi. Kami tidak bisa menerima masukan. Kami tidak bisa menerima nasihat. Kami berpikir bahwa nasihat itu adalah orang sedang menyerang kami. Padahal keinginan PKS kami, keinginan pemimpin-pemimpin rohani kami adalah supaya kami bertobat, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa, menjadi seperti Tuhan Yesus, menjadi lebih mirip lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi kami tidak memahami itu Tuhan. Ada benteng kesombongan dalam diri kami, dalam pikiran kami, yang menolak pengenalan akan Tuhan, yang menolak setiap nasihat-nasihat. Oleh sebab itu saya ajak kita semua yang ada di rumah kita, dimanapun kau berada menyaksikan ibadah ini, taruh tanganmu di kepalamu sendiri. Katakan sama-sama, ulangi saya berkata, berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, aku terima firman-Mu. Oleh sebab itu, setiap benteng-benteng kesombongan yang ada dalam pikiranku, yang membuat aku tidak bisa dinasehati, tidak bisa ditegur, tidak bisa diajar, aku hancurkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh jahat yang membuat aku sombong, dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari pikiranku dan jangan kembali lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Roh Kudus, setiap kali kami akan bereaksi, Tuhan ingatkan kami lagi bahwa setiap nasihat, setiap teguran adalah untuk memperbaiki kami. Tolong kami supaya kami bisa merespon seperti Daud, bukan seperti Saul. Kalau Saul bangkit amarahnya, tapi kalau Daud dia mengakui kesalahannya. Oleh sebab itu tolong kami menjadi pribadi yang kalau salah, kami mau mengakui kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tetap